Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya, dan kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemarin bahasan terakhir adalah berkenaan dengan tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah SWT atas segala apa yang telah kita usahakan setelahnya, dan pastinya Allah akan memberikan bentuk-bentuk pilihan, termasuk mungkin pada saat kita berusaha sesuatu, maka ataupun mungkin berdoa, begitu ya. Biasanya usaha, setelah itu berdoa, lalu kita menunggu, gitu ya. Maka bisa jadi doa yang kita lantunkan itu oleh Allah langsung dikabulkan secara cepat ataupun mungkin agak lambat, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi apa yang kita upayakan, kita usahakan oleh Allah tidak dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, tetapi Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, Allah tidak memberikan yang kedua-duanya, yang pertama dan yang kedua. Tetapi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka dia akan meyakini bahwa Allah akan menggantinya nanti pada saat kita sudah berada di surganya, insya Allah. Amin. Itu sebagai mengulang sedikit kemarin. Untuk bab yang berikutnya adalah bab mementingkan orang lain dan menyukai kebaikan. Jadi salah satu akhlak seorang muslim yang dia peroleh dari ajaran atau yang ada di dalam ajaran agama kita, agama Islam, dan serta keindahan ajaran agama kita ini adalah al-ithar, lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri dan menyukai kebaikan. Maka setiap kali seorang muslim melihat peluang untuk mementingkan orang lain, dia lebih mementingkan dan mengutamakan orang daripada dirinya sendiri. Dia rela kelaparan agar orang lain kenyang. Dia rela kehausan agar orang lain puas minum. Bahkan bisa jadi dia rela kehilangan nyawanya agar orang lain tetap hidup. Hal ini bukanlah hal baru ataupun aneh bagi sebagai seorang muslim yang ruhnya itu dipenuhi atau kenyang akan nilai-nilai keutamaannya. Jiwanya terbiasa dengan tabiat kebaikan, gitu ya, serta mencintai keutamaan dan keindahan. Nah, inilah yang disebut dengan sibghatullah ataupun sebagai pewarna Allah, gitu. Dan siapakah yang lebih bagus pewarnanya daripada Allah, ya. Nah, dalam mementingkan orang lain ini Allah berfirman, seorang muslim mengikuti jejak langkah orang-orang soleh yang masuk dalam golongan atau jalan golongan al-awwalun al-faizun yang disanjung dalam firman Allah di dalam surat Al-Hasr yang berbunyi
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suhha nafsi faulaika humul muflihun. Yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ini kan yang digambarkan saat itu adalah bagaimana seorang Ansor mereka menolong para muhajirin, gitu ya. Yang pernah kita pelajari, kita sampaikan bahwa orang-orang Ansor itu luar biasa, total mementingkan. Kalau di dalam firman ini kan apa istilahnya, mereka itu mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri, walaupun mungkin orang Ansor itu juga membutuhkan hal itu. Yang punya rumah lebih dari satu ditawarkan, diberikan. Yang punya bahkan, mohon maaf, bahkan ada yang menawari istrinya karena punya istri dua sehingga untuk dinikahinya, misalkan gitu. Tapi sekali lagi kaum muhajirin pun juga luar biasa, tidak semata-mata menerima begitu saja. Salah satu contohnya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu di Mekah sudah luar biasa kekayaannya. Pada saat ditinggalkan, semuanya ditinggalkan untuk hijrah, gitu ya. Pada saat ditinggalkan tidak punya apa-apa. Dia ini ditawari malah menolak. Tapi apa yang disampaikan, tunjukkan aku pasar, di mana tempat pasar. Akhirnya luar biasa usahanya, dia berdagang di pasar dan terkenal dan termasuk sahabat yang memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Jadi segala akhlak muslim yang mulia dan semua perangainya terpuji indah, semata-mata bersumber dari mata air kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, atau mengalir dari arus kasih sayang ilahi, gitu ya, Rahman Rahimnya dari ilahi, gitu ya. Contohnya adalah sabda Rasulullah yang mulia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masing-masing kalian tidak beriman, tidak dikatakan beriman seseorang, gitu ya, sebelum dia mencintai terhadap saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Itu luar biasanya di situ. Tapi kadang kita ini di dalam kehidupan sehari-hari kan ya memang macam-macam ya. Jangankan yang anu aja lah, yang paling sederhana pada saat mauludan gitu ya, pembagian berkat aja sudah gitu kelihatan di situ, gitu ya. Orang yang mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan mengutamakan orang lain gitu, sampai gak usah wis kasihkan orang gitu. Jadi bahkan mungkin mencari tahu gitu ya, jangan sampai ada yang kelewatan gitu, wis ke masjid bawa berkat banyak gitu ya, setelah itu malah gak kebagian lagi gitu ya. Itu jadi omongan. Nah, kita tidak seperti itu. Orang muslim yang sebenarnya tidak seperti itu. Dan hadis tadi yang sebelum tidak dikatakan beriman sebelum dia mencintai terhadap saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri, hadis ini membuat akhlak seorang muslim semakin mulia, semakin luhur, gitu ya, semakin mulia, semakin luhur. Ada contoh lain yang di dalam surat Al-Hasr tadi itu, firman Allah, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin tadi itu ya, sudah ya, sekalipun mereka memerlukan
yang mereka berikan itu gitu. Hamba, seorang hamba sebagaimana seorang muslim senantiasa hidupnya pasti kan apa ya, dikaitkan dengan Allah, dengan Rasulnya gitu ya, yang bibirnya dibasahi dengan zikir, dengan nama-namanya, hatinya senantiasa dipenuhi dengan rasa cinta kepadanya gitu ya. Jadi pengutamaan cinta kepada Allah. Nah, jika melihat sekeliling maka dia memperoleh banyak pelajaran dari semuanya, karena sumbernya adalah sumber Allah, Rasul, Allah, Rasul gitu. Makanya kan cinta itu kalau sudah luar biasa kan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada kedua orang tuanya gitu. Yang pasti ya cinta-cinta tadi itu kalau betul-betul akan mengimbas kepada cinta kepada pasangannya, cinta kepada anak-anaknya, ke tetangganya, dan lain sebagainya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhama ajran. Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian, niscaya kalian memperoleh balasannya di sisi Allah sebagaimana balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Itu tadi, seperti doa tadi itu, ada yang balasan itu, ada yang langsung dibalas di dunia secara langsung gitu ya, yang jelas-jelas Allah kalau sudah balas itu berlipat ganda. Dan yang kedua bisa jadi balasannya sama yang pertama, yang kedua bisa jadi dalam bentuk lain, semakin sehat ya gitu ya, semakin ya pokoknya bisa jadi tidak sesuai. Dan pastinya kita yakin bahwa semuanya akan dibalas oleh Allah nanti pada saat kita sudah di akhirat gitu ya. Di dalam surat Al-Fatir juga Allah berfirman, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, dari ayat yang barusan ya akan menganggap remeh dunia beserta hingar-bingarnya dan lebih memilih akhiratnya. Jadi memandang dunia ini ya biasa begitu ya. Ya, tapi yang jelas Rasulullah juga pernah bersabda, jadi pada saat kita melakukan ikhtiar untuk mencari maisha dan sebagainya, ya kata seakan-akan kita ini hidup di dunia panjang begitu ya. Begitu juga pada saat kita melakukan ibadah sholat dan sebagainya, seakan-akan kita akan dipanggil Allah begitu. Baik, itu mungkin yang jelas. Ini ada beberapa gambaran muslim yang mementingkan orang lain dan menyukai kebaikan. Ini saya ada banyak, ini cuman mungkin saya bacakan satu atau dua. Yang pertama adalah di Dar an-Nadwah, para tokoh Quraisy sepakat menyetujui usulan Abu Murrah, semoga Allah melaknatnya, agar Nabi dibunuh di rumahnya. Keputusan jahat itu pun sampai ke telinga Rasulullah yang telah diizinkan untuk berhijrah.
Bertekad untuk hijrah, beliau mencari orang yang berkenan tidur di kasurnya pada malam hari, guna mengecoh orang-orang yang hendak membunuh beliau. Nah, rencananya beliau pergi meninggalkan rumah sambil membiarkan mereka terus menunggu beliau bangun dari kasurnya. Beliau pun merasa bahwa saudara sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib yang masih muda, cocok untuk melakukan pengorbanan itu. Beliau lalu menawarinya hal tersebut, lalu Ali tidak ragu sama sekali. Ya, jadi disuruh menggantikan posisi seakan-akan yang tidur itu Rasulullah. Itu tantangan luar biasa itu. Ya. Itu nyawa kan itu, gitu. Kan bisa jadi langsung dibuka pintunya langsung dibunuh atau dipukuli gitu kan, gitu. Itu luar biasa. Lalu Ali tidur di kasur tanpa mengetahui kapan tangan-tangan jahat merenggutnya untuk dilemparkan kepada orang-orang haus darah, gitu ya. Dikatakan haus darah yang mahir memainkan pedang. Nah, itu luar biasa itu. Ada lagi pada peristiwa perang Yarmuk, gitu ya. Ini Huzaifah al-Adawi. Ini bercerita, aku pergi mencari salah seorang sepupuku sambil membawa sedikit air. Dalam hati aku berkata, jikalau dia masih hidup, akan kuberi minum dan kuusap wajahnya. Ternyata aku menemukannya. Aku bertanya kepadanya, mau kuberi minum? Dia memberiku isyarat yang berarti iya. Tiba-tiba ada seorang yang bersuara. Bersuaranya ini gitu ya. Jadi artinya sebagai kode. Saudara sepupuku memberikan isyarat agar membawakan air itu kepada orang yang di sebelahnya. Tuh. Aku lalu membawakannya. Ternyata dia adalah Hisam bin As. Aku bertanya kepadanya, mau ku beri minum? Lantas dia mendengar orang lain yang di sebelahnya. Padahal semuanya itu haus sebenarnya, gitu ya. Ternyata di sebelahnya juga sama, memberikan kode bahwa di situ membutuhkan minuman. Hisam pun memberiku isyarat agar aku pergi ke orang lain itu. Aku pun mendatanginya. Ternyata orang itu keburu meninggal. Aku lalu kembali kepada Hisam, namun ternyata dia sudah meninggal. Nggak sempat diberi minum tadi itu. Aku pun kembali ke saudara sepupuku dan ternyata dia juga sudah meninggal. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Demikianlah para mujahid, para syahid yang berbakti itu memberi contoh ideal tentang lebih mementingkan dan mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, kalau level kita ini masih mikir-mikir, gitu ya. Tetapi paling tidak di dalam kehidupan praktek sehari-hari, ya praktek sehari-hari, kalau kita ini masih istilahnya ya, masih mampu untuk mensiasati dan memberikan kepada yang lebih membutuhkan, itu apalagi hal yang mungkin kita bisa merelakan dengan apa yang kita berikan, insya Allah mudah dengan niat yang baik kita akan memberikan itu. Ini masih riwayatnya sebenarnya banyak ini tentang contoh-contoh yang diriwayatkan sekitar 30-an orang berkumpul di kediaman Abu Hasan Al-Ataki dia. Jadi mereka memiliki roti yang sangat terbatas dan tidak cukup untuk mengenyangkan mereka semuanya. Mereka lalu memecah roti itu dan memadamkan lentera. Mereka pun duduk untuk makan. Tatkala hidangan dibereskan, ternyata roti itu masih tetap seperti sedia kala, bukan rebutan, gitu ya, bukan rebut-rebutan disi-disian, gitu ya. Jadi tidak berkurang sedikit pun, karena memang berupaya, artinya sudah untuk yang lain aja, untuk yang lain aja, untuk yang lain aja, gitu. Itu luar biasanya seperti itu. Sebab masing-masing tidak makan karena lebih mementingkan orang lain pada dirinya sendiri. Alhasil semuanya tidak makan. Nah, itu.
Itu mungkin sebagai literasi kita untuk memperkuat sisi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Apalagi kita hidup di perumahan yang tertata rapi rumahnya, artinya yo kan berdekatan gitu ya. Kecuali mungkin beberapa yang memang masih rumahnya masih di belakangnya nggak ada, di sampingnya ada tapi orangnya nggak ditinggali begitu ya. Jadi semoga kita dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi orang-orang itu adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, sesama muslim lah ya, seperti itu saja. Mungkin kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.